Shinta News and Talk. Banjir mengenangi sejumlah daerah di wilayah Solo Raya sejak Kamis 16 Februari yang lalu. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan timbulnya genangan air dan naiknya debit air di Sungai Bengawan Solo. Selain Solo, jumlah wilayah yang dilalui Sungai Bengawan Solo pun turut meningkatkan kewaspadaan. Bagaimana kondisi terkini dari Sungai Bengawan Solo? Kita akan jumpai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Mariadi Utama, STMSI. Shinta News and Talk. Jika melihat kondisi beberapa waktu yang lalu, bahkan kita melihat di media sosial, Pak Mariadi, ini sepertinya bantaran juga banyak yang tergenang air. Bagaimana kondisi terkini, Pak? Ya, terima kasih Mas Yana. Terjadinya hujan yang sangat lebat sekali di area Solo Raya dan juga tercatat di beberapa stasiun curah hujan. Di antaranya di Solo Pabelan itu sebesar 50,6 mm, Wonogiri 145 meter, dan paling tertinggi ada di ARR Tirtomoyo 210 mm. Dan ini menyebabkan debit Sungai Bengawan Solo masuk ke level siaga merah di elevasi 86,55. Yang di mana, Pak, yang siaga merah, Pak, tadi? Di Stasiun Curug. Stasiun Curug, ya? Ya, 86,55 itu udah batas siaga merahnya di 84,98. Ya, kondisi siaga merah disebabkan oleh beberapa kontribusi adanya debit besar yang dari Sungai Dengkeng sebesar 562 meter kubik per detik, juga ada dari Sungai Samin 400 meter kubik per detik, dan tambahan dari debit Waduk Wonogiri melalui spillway bendungan sebesar 280 meter per detik yang sesuai prosedur harus dilakukan untuk keperluan pengendalian banjir Waduk Wonogiri. Selain itu, debit yang masuk ke Bengawan Solo juga merupakan limpasan akibat hujan lebat sekali yang merata di Solo Raya dengan curah hujan 75,2 mm selama durasi 10 jam tercatat di Stasiun Curug, sehingga menyebabkan debit Sungai Bengawan Solo terus meningkat. Lalu langkah-langkah yang dilakukan oleh kita BBWS Bengawan Solo menutup semua pintu di 15 stasiun pompa dan pintu, dan mengaktifkan 15 stasiun pompa dengan debit keluaran 22.000 liter per detik dan 4 mobil pump serta 2 trailer pump dengan debit keluaran 2.500 liter per detik. Dan kita juga berkoordinasi ada di 10 stasiun pompa milik Kota Surakarta 2.000 liter per detik, dan semuanya waktu itu terus semua serentak memompa. Namun karena kapasitas beberapa pompa banjir yang tidak mampu mengimbangi dengan debit banjir yang besar dari drainase kawasan perkotaan, sehingga terjadi banjir di beberapa wilayah. Dan alhamdulillah saat ini kondisi Sungai Bengawan Solo berada di level kondisi level kuning 83,9 mdpl. Level kuning ini berarti apa? Waspada, Pak, atau apa, Pak? Ini sudah mulai menurun. Menurun ya? Iya. Dan saat ini di beberapa genangan sudah mulai surut, dan saat ini kami sedang bekerja bakti untuk bersih-bersih. Begitu, Bapak. Jadi masih ada kawasan yang tergenang berarti seperti di kawasan sekitaran Stasiun Curug tadi ya, Pak Mariadi ya? Jadi ada beberapa, ada yang tergenang masih di sekitaran Jentaken. Ini karena terkait masih harus turunnya debit Sungai Bengawan Solo sampai di level di bawah 84,98 nantinya. Jadi untuk itu kami terus memompa dan mudah-mudahan cepat surut nantinya. Baik. Kalau melihat situasi semacam ini, berarti sebenarnya kalau kita lihat dengan cuaca, ini prediksinya bagaimana, Pak, ke depan, Pak? Ya, ke depan menurut perkiraan BMKG, ini kita cuaca musim keringnya masih di bulan April nanti. Ya, ini masih hujan terus berarti ya? Ya. Kalau lihat posisinya, Pak, sekarang Pak tadi disampaikan ada 10 stasiun pompa yang serentak dipompakan, tapi ada beberapa yang memang
Ada berapa? 15 ya, 15. Dibantu dengan 10 stasiun pompa milik kota, kita terus berupaya, ditambah dengan 4 mobil pam, kita terus berupaya untuk memompa terus. Ya, sampai sekarang masih memompa ini berarti ya, karena genangannya masih tinggi ya Pak? Ada beberapa saja tinggal, yang lainnya sudah aman. Sudah aman. Warga bagaimana Pak? Ada kabar di sana Pak? Seperti apa Pak? Warga ada yang sudah mulai masuk ke rumahnya masing-masing. Ada beberapa yang masih di posko. Ini memang memang tidak merata ya. Kalau kami dapat kabar juga di kawasan Sukoharjo juga sama. Kawasan Sukoharjo dan kawasan yang lain. Perbatasan Sukoharjo dan Surakarta itu di daerah Jayantaka. Jayantaka Grogol juga ya? Ya, di daerah itu. Baik. Ini kalau saat ini berarti debit air masih berapa Pak tingginya Pak? Ini saat ini kita sudah di level kuning di elevasi 83,9. Elevasi, mohon maaf, terputus 83,9. Iya, 83,9. Ini berarti pertandanya karena 83,9 ini berarti bagaimana Pak penjelasannya Pak? Masih waspada ini. Masih waspada ya? Iya. Kondisi di kawasan hilir bagaimana Pak? Dan juga di hulunya? Di Bojonegoro mulai ada genangan-genangan juga. Ini sedang kami pantau juga. Ada di Kecamatan Midang di daerah Babat ini juga mulai ada genangan. Kami sedang menginventarisir kejadian-kejadian ini dan akan kami laporkan. Adanya kenaikan air ini memang debit air ini memang karena memang curah hujan yang tinggi atau memang ada faktor lain seperti semisal ada pendangkalan juga Pak di sana Pak? Jadi memang dalam 1 hari kemarin itu di tanggal 16 itu memang terjadi curah hujan yang sangat tinggi. Begitu ya. Bisa disampaikan Pak titik rawan berarti di mana saja tadi Pak selain dijentakan Pak? Titik rawannya kita kemarin itu dijentakan, lalu ada Gedung Kopi kemarin, ya. Gedung Kopi. Lalu di Pucang Sawit 3 itu yang tempat ada warga yang terdampak. Ini yang Surakarta ya, yang kawasan Surakarta ya? Iya, Surakarta. Kalau yang di sekitaran Bojonegoro ada kabar tidak Pak? Ini baru kami identifikasi dulu. Masih diidentifikasi baru berarti ini yang baru kelihatan yang ada di Surakarta berarti ya, Jayentakan, Gedung Kopi dan kawasan Pucang Sawit 3 berarti ya? Iya. Reporter kami juga menyampaikan kemarin Denny Suryanti di kawasan Grogol ini berarti bagaimana Pak sekarang Pak? Apakah sama? Yang di Grogol Jayentakan itu. Jayentakan itu Grogol itu ya? Ya, kita masih berusaha untuk memompa terus sambil mencari titik-titik aliran masuk air ke Jayentakan. Baik. Kalau upaya yang dilakukan seperti koordinasi dengan beberapa pihak, bagaimana Pak? Seperti BMKG, Pak, semisal untuk masalah cuaca dan juga dengan pemerintah setempat, bagaimana Pak Mariadi? Kami kemarin juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan unsur sekretaris daerah, termasuk dengan BPBD dan juga Dinas PUPR, pihak PJT1, yaitu operator dari Waduk Gading Mungkur. Responnya mereka dengan adanya hal ini bagaimana Pak? Ada upaya-upaya seperti apa? Ya, jadi seperti BPBD telah melakukan tarik warga terdampak dan sudah menyalurkan beberapa sembako dan beberapa obat. Mungkin ada langsung juga ditanyakan ke BPBD setempat ya. Coba nanti kita juga akan konfirmasi ke BPBD setempat juga. Kalau berkaitan dengan pendangkalan tadi berarti sebenarnya ada pendangkalan tidak Pak tadi Pak sebenarnya Pak untuk sungainya? Untuk ini juga baru kami lakukan. Masih dilakukan identifikasi ya. Mohon maaf Pak Mariadi, suara yang kami terima agak putus-putus Pak Mariadi. Barangkali agak bergeser sedikit ya. Mohon maaf Pak Mariadi sebelumnya. Oh iya, baik ya. Suara yang kami terima tadi agak putus-putus. Bagaimana tadi untuk berkaitan dengan pendangkalan? Kami kurang jelas untuk menerimanya. Ya, ini kami segera identifikasi dan melakukan survei ke areal sungai baik anak-anak sungai Bengawan Solo maupun sungai Bengawan Solo itu sendiri. Iya. Jadi ini masih terus dilakukan identifikasi di lapangan ya berarti ya, Pak Mariadi ya. Dan kami juga sudah melakukan
Ya, kami juga sudah melakukan upaya-upaya normalisasi di beberapa anak sungainya. Kalau Bengawan Solo ini berarti hulunya mana sih Pak? Hulunya di Wonogiri Pak. Di Wonogiri, di Waduk Gajah Mungkur itu ya? Iya. Oh begitu ya. Kalau di kawasan atas sendiri di Wonogiri sendiri bagaimana Pak? Ya saat ini ya masih cuacanya hari ini saya pantau mendung Mbak di sana, masih mendung. Ya. Tadi saya sebutkan juga di beberapa stasiun di sana juga sudah mulai menurun curah hujannya. Dampak ke stasiun apa nih Pak? Apakah ada koordinasi dengan PT KAI misal berkaitan dengan jadwal pembertahan kereta api Pak? Oh enggak, ini maksudnya stasiun ini curah hujan. Oh stasiun curah hujan ya, ke BMKG terutama ya? Stasiun curah hujan. Curah hujan pencatat curah hujan kita ini. Kalau yang stasiun Curug tadi itu apa Pak? Stasiun Curug Pak? Oh itu juga ini pencatat ketinggian muka air di Sungai Bengawan Solo, itu maksudnya di stasiun Curug itu ya di daerah Curug itu Pak. Baik. Nanti kita akan update lagi ya Pak berkaitan dengan kondisi terkini di sana seperti apa, informasinya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke masyarakat atau ada update selain itu Pak, silakan sebelum kita closing Pak Mariadi. Baik, ya makasih Mas Anwar. Jadi saya harapkan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke aliran sungai dan drainase sehingga tidak memperparah banjir kita. Dan kita selalu harus menjaga lingkungan dan menjaga das-das kita sehingga dapat menahan air lebih banyak, dan ketika kemarau kita tidak kekeringan. Itu mungkin harapan kami Mas. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Mariadi. Saya ajak dulu Pak Mariadi, semoga segera surut di sana Pak Mariadi. Selamat siang. Ya, terima kasih Mas Anwar, selamat siang. Demikian mendengar informasi kami terima Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Mariadi Utama SDMSI. Elshinta News and Talk.